Ini mau apa? Ada yang Sungai. cek apa cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya buat yang di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Oke, selamat siang dan menuju sore. Mohon maaf ya kalau misalkan ada suara-suara yang agak sedikit berisik karena ini udah di rumah, baru pulang juga dari kantor. Oke, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit berbicara tentang investasi syariah ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif El Ashfahani. Saya dari HK Angkatan 14 ya, mewakili teman-teman HK Angkatan 14. Ingin sedikit sharing gitu. Mungkin di sini banyak guru-guru saya juga, abang-abang saya gitu. Jadi kalau misalkan apa yang saya sampaikan dirasa kurang pas, nanti bisa disampaikan saja begitu. Oke, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita mulai materi kita pada hari ini tentang investasi syariah. Nah, dalam ekonomi kita tahu ada dua sektor gitu. Sektor real atau sektor yang memproduksi barang dan jasa,
ada juga sektor finansial atau sektor keuangan. Nah, keduanya ini saling berhubungan, ya, di mana sektor real itu menghasilkan produk-produk gitu ya, yang ketika dijual akan menghasilkan profit atau keuntungan. Nah, dari situlah sektor real menghasilkan apa yang disebut sebagai surplus atau kelebihan. Di sisi lain, ada juga sektor real yang sedang membutuhkan uang seperti itu. Ketika mereka ingin membuat sebuah pabrik, ketika mereka ingin membangun gedung, atau membutuhkan bahan produksi atau barang-barang input, mereka butuh uang atau kita sebut sebagai defisit. Ya. Nah, di sini peran sektor keuangan menjembatani antara pihak yang surplus dan pihak yang defisit seperti itu. Jadi ada aliran dari si surplus menuju si defisit. Ya. Nah, itu adalah peran dari sektor keuangan atau sektor finansial. Kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah grafik, ini seperti ini jadinya. Di sini ada unit ya, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada negara, dan ada investor asing yang memiliki kelebihan uang begitu ya, atau surplus. Nah, selanjutnya pihak surplus ini akan dihubungkan atau akan diintermediasi oleh sektor keuangan. Di sini ada bank sebagai pihak yang mengintermediasi atau yang menengahi. Kita sebut di sini sebagai indirect financing. Kenapa indirect? Karena melalui lembaga keuangan seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sebagai direct financing melalui pasar modal. Kenapa direct financing? Karena kita memberikan pembiayaan langsung, si surplus memberikan uangnya langsung kepada pihak yang membutuhkan tanpa melalui lembaga intermediasi atau bank. Seperti itu. Maka pasar modal di sini sebagai direct financing. Diberikan kepada siapa? Kepada defisit unit atau orang yang membutuhkan. Bisa jadi dari segi rumah tangga, dari segi perusahaan, dari segi negara bisa juga, maupun dari segi investor asing yang sedang membutuhkan. Gitu ya. Kalau investor asing ini kita sebut sebagai foreigner ya, foreign investment seperti itu. Nah, maka dari penjelasan itu, kegiatan investasi bisa dimaknai sebagai kegiatan pendistribusian dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang defisit dalam sektor real seperti itu. Nah, kegiatan investasi ini pada dasarnya harus berhubungan dengan sektor real. Ya, harus ada kegiatan yang membackup atau aset yang membackup. Kita sebut di sini sebagai underlying transaction. Atau kegiatan usaha realnya itu harus ada seperti itu. Nah, dari sudut pandang investor, atau dari sudut pandang pemilik dana, gitu ya, kegiatan investasi bisa kita maknai sebagai kegiatan menahan konsumsi hari ini untuk mendapatkan sebuah return atau bagi hasil atau keuntungan yang akan kita gunakan di masa depan. Jadi kita menahan konsumsi kita pada hari ini untuk kita konsumsikan di masa depan seperti itu. Ya. Nah, investor mengharapkan apa? Mengharapkan return atau imbal hasil atau bagi hasil sebagai akibat apa? Sebagai akibat menanggung resiko. Ya, karena menyerahkan sejumlah uang tadi untuk kegiatan bisnis. Jadi di sini bagi hasil yang didapatkan oleh para investor atau para pemilik modal sebagai akibat apa? Sebagai akibat menanggung resiko, yaitu resiko bisnis gitu ya. Nah, di sini bisnis bisa berhasil maupun bisa tidak berhasil. Maka itu kita sebut sebagai resiko begitu. Nah, jadi keuntungannya itu berdasarkan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari sebuah bisnis. Bukan sebagai hasil dari yang sudah ditetapkan. Nanti kita akan berbicara masalah itu ya, masalah keuntungan yang sudah ditetapkan di depan. Nah, selanjutnya kita tadi berbicara masalah investasi. Sekarang kita berbicara masalah syariah, gitu ya. Kita berangkat dari filosofi syariah itu sendiri, gitu. Nah, syariah di sini diartikan sebagai apa sih?
sebagai sebuah perangkat ya, sebagai seperangkat aturan yang dalam kehidupan sehari-hari dipraktekkan oleh seorang muslim. Nah, berbagai macam perangkat aturan ini itu berasal dari yang namanya akidah atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, aturan-aturan dalam syariah ini bersumber dari berbagai macam sumber. Yang pertama adalah sumber dari Al-Qur'an, seperti itu. Al-Qur'an merupakan sumber utama syariah. Ya, yang kedua adalah hadis, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada beberapa sumber lain yaitu ijma dan kias. Apabila kita tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan dalam hadis seperti itu, maka kita menggunakan ijma dan kias. Dan ada beberapa lagi seperti maslahah, mursalah, istihsan dan yang lain-lain. Tapi intinya adalah dalam syariah perilaku kita diatur seperti itu. Sebagai seorang muslim, perilaku kita diatur dalam lingkup syariah seperti itu. Nah, secara umum syariah ini terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ya. Saya tampilkan grafiknya seperti ini. Akidah itu merupakan tadi ya hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya ada syariah gitu. Jadi syariah itu didasarkan pada akidah gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu sesuatu yang tidak bisa kita otak-atik seperti itu. Seperti sholat, seperti puasa begitu. Itu jumlah rokaat sholat 3 rokaat untuk sholat maghrib itu tidak bisa kita otak-atik. Kenapa? Karena itu adalah ibadah, tidak ada ruang ijtihad di situ. Tetapi sebaliknya kegiatan muamalah itu terbuka luas seperti itu untuk ijtihad. Artinya kita bisa berinovasi selama itu tidak bertentangan dengan syariat seperti itu ya. Nah, maka kegiatan investasi di sini, kegiatan investasi syariah di sini, ini termasuk ke dalam bagian muamalat, ya, seperti itu. Oke, nah, jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan, kegiatan investasi syariah adalah kegiatan berinvestasi atau menanamkan modal yang sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Ya, seperti itu. Kalau misalkan itu tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka tidak bisa disebut sebagai kegiatan investasi yang syariah. Jadi syariah di sini bukan cuma sekedar embel-embel saja, tetapi ada konsekuensinya, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Seperti itu ya. Khususnya kita sebagai negara hukum, maka ada aturan-aturan hukum yang harus kita taati kalau misalkan kita ingin mengeluarkan sebuah produk investasi syariah. Gitu. Nah, setidaknya ada 5 prinsip umum syariah yang harus ditaati untuk investasi syariah ini. Nah, ini saya pengen sharing yang umum dulu, karena ini berlaku untuk kegiatan transaksi secara umum. Yang pertama adalah setiap aktivitas dari pelaku ekonomi itu tidak boleh bertentangan dengan akidah dan turunannya. Misalkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariah itu kegiatan pornografi atau kegiatan judi atau kegiatan yang mengandung babi seperti itu nggak boleh. Ya, ini yang paling mendasar, tidak boleh transaksi itu bertentangan dengan akidah atau dengan syariah seperti itu. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam transaksi bisnis atau transaksi secara umum adalah kita sebagai manusia, syariah menganggap bahwa manusia itu sebagai bagian dari sosial, dari masyarakat seperti itu. Ini merupakan berkebalikan dari konsep homo economicus. Ya, dalam konsep syariah mencari keuntungan itu tidak dilarang, tetapi ada sebuah tanggung jawab kepada masyarakat luas, kepada lingkungan, tidak hanya masyarakat manusia, tetapi masyarakat secara luas, misalkan kepada lingkungan seperti itu. Nah, ini salah satunya diaplikasikan dalam bentuk zakat seperti itu. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, artinya kita bertanggung jawab secara sosial. Ada sebagian hak yang harus kita keluarkan dari profit yang kita dapatkan itu berupa zakat. Begitu. Jadi syariah menganggap nilai spiritual itu sama pentingnya dengan nilai material seperti itu. Termasuk di dalamnya masalah etika dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, setiap pelaku transaksi harus seimbang antara hak dan kewajibannya.
tidak ada yang berat sebelah antara hak dan kewajiban para pelaku, antara kedua belah pihak kayak gitu ya. Nah, di sini transparansi dan mutual consent atau saling untung itu menjadi kewajiban. Artinya, ketika kita bertransaksi antara kedua belah pihak itu tidak boleh ada yang terzolimi, ada yang teraniaya kayak gitu. Kalau misalkan salah satu itu teraniaya, merasa teraniaya, maka dia bisa dinyatakan transaksi itu bisa menjadi batal kayak gitu. Yang keempat, nah ini yang saya garis bawahi, yang nomor 4 adalah transaksi harus berdasarkan pada real asset dan harus mengandung maslahah. Ya, maslahah itu adalah kebermanfaatan secara luas kayak gitu. Transaksi yang mengandung unsur membahayakan itu harus dieliminasi meskipun itu mengandung profit di dalamnya. Di sini tegas sekali bahwa kegiatan transaksi dalam syariah itu harus berdasarkan kepada real transaction, tidak boleh bohong-bohongan kayak gitu. Tidak boleh hanya sekedar normatif saja, bukan hanya sebatas bohong-bohongan saja, seperti itu tidak boleh. Jadi benar-benar harus ada transaksi realnya, dan transaksi yang mengakibatkan bahaya itu harus dihindari. Tidak boleh melaksanakan bisnis apabila bisnis itu membahayakan, meskipun ada keuntungan di situ. Dan yang terakhir adalah return atau keuntungan itu harus didasarkan oleh prinsip risk sharing atau berbagi resiko dan berbagi keuntungan, ya. Dan expose di sini artinya keuntungan itu didapatkan setelah berusaha, ya. Sejumlah keuntungan yang kita dapatkan itu harus didapatkan setelah kita berusaha, maksudnya setelah kegiatan bisnis itu bergulir, seperti itu. Kebalikannya yang terjadi sekarang, ya, pada bisnis yang ribawi atau bisnis yang mengandung bunga, itu yang terjadi adalah namanya prinsip fixed income dan ex ante. Maksudnya apa? Maksudnya pendapatan atau income itu sudah di statement, sudah ditentukan duluan, ya, atau ex ante. Nah, ini yang haram, nggak boleh, gitu. Jadi kenapa? Nah, di sini nanti akan saya bahas kenapa riba itu diharamkan, ya. Nah, dari 5 prinsip ini, maka kita lebih spesifikkan lagi untuk transaksi investasi, khususnya di pasar modal itu tidak boleh mengandung 5 ini. Yang pertama, tidak boleh riba, ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gitu ya, apa itu riba? Riba adalah tambahan dari modal yang dipinjamkan. Contohnya misalkan saya meminjam 100.000. Dalam perjanjian pinjam meminjam itu saya diwajibkan untuk mengembalikan 150.000. Berarti ada lebihan 50.000 di situ. Apakah itu riba? Ya, itu riba. Kalau misalkan saya diwajibkan untuk mengembalikan 101.000, apakah itu riba? Meskipun nilainya 1% dari 100.000. Ya, itu tetap riba. Jadi besar kecilnya di sini bukan penentu halal atau haramnya riba. Tetapi sedikit saja ada kesepakatan untuk mengembalikan lebihan, modal plus lebihannya itu sudah termasuk riba. Seperti itu. Jadi bukan besar kecilnya. Ada yang bilang begini, itu kan cuma kecil, cuma 1% dari tambahannya. Itu bukan riba. Itu tetap riba. Bayangkan kalau misalkan Anda meminjamkan kepada 2 juta orang dan masing-masing satu orang mengembalikan 1%, berapa yang Anda dapatkan? Ya. Jadi bukan kita lihat faktor kecil atau besarnya, tetapi sedikit saja ada tambahan itu sudah termasuk riba. Gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah tidak boleh adanya riswah atau korupsi. Ya, dalam berbisnis, dalam berinvestasi tidak boleh ada sogok menyogok atau riswah. Berikutnya tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan dalam perjanjian kerjasama. Jadi kalau misalkan transaksi itu tidak jelas, begitu ya, investasinya tidak jelas, mau diinvestasikan di mana, barangnya apa, kegiatan usahanya apa, itu namanya gharar. Ya, membeli kucing dalam karung tidak ketahuan begitu. Maka kita harus menghindari kegiatan transaksi atau investasi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Ya, harus kita benar-benar tahu ini duit kita mau dikemanain, untuk investasi apa, untuk kegiatan apa, di bidang apa, kayak gitu. Selanjutnya investasi juga mengharamkan yang namanya gambling. Nah, gambling ini agak berbeda sedikit dengan spekulasi ya. Kalau misalkan gambling itu benar-benar zero sum game. Artinya ada yang menang pasti ada yang kalah gitu. Dan tidak didasari oleh pengetahuan. Tetapi kalau misalkan spekulasi, ada yang masih menghalalkan. Kenapa? Karena spekulasi mungkin masih didasarkan oleh
pengetahuan, dia research dulu gitu. Misalkan dia membeli saham X begitu ya. Nah, itu dengan spekulasi. Tapi spekulasi itu sudah dengan pengetahuan yang matang, seperti dia sudah riset, dia sudah mendalami profilnya dan segala macamnya. Nah, itu masih ada yang bilang itu masih dibolehkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah haram mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Nah, ini ketika kita berbisnis dengan orang lain dan contohnya misalkan orang lain itu nggak tahu harga pasaran di sini. Contoh ada orang bule gitu ya datang ke Jogja dan beli sebuah barang, contohnya misalkan kerajinan tangan, mentang-mentang dia orang dari luar negeri, kita anggap dia nggak tahu harga, maka kita naikkan harganya, itu nggak boleh. Ya, itu namanya jahil atau memanfaatkan kebodohan dari orang yang tidak tahu. Nah, selanjutnya, ini saya ingin menekankan kenapa riba itu diharamkan, teman-teman, gitu ya. Jadi setidaknya ada 3 alasan yang menyebabkan riba itu benar-benar nggak boleh dilaksanakan. Yang pertama adalah riba itu menciderai prinsip keadilan, ya, atau fairness. Riba itu nggak fair, di mana para peminjam itu atau para pemberi pinjaman itu menikmati fixed return atau menikmati keuntungan yang tetap, gitu ya, tanpa peduli kondisi peminjamnya, tanpa peduli kondisi borrower atau peminjamnya gitu. Nah, maka di sini itu nggak adil gitu. Ini mencederai prinsip fairness yang pertama. Jadi riba itu tidak fair, ya. Yang kedua, mencederai prinsip risk sharing, yang mana ini merupakan jiwa dari Islamic finance gitu ya. Nah, dalam syariah, besarnya profit itu harus berdasarkan kinerja dari underlying transaction atau underlying aset gitu. Kalau misalkan asetnya itu berkinerja baik, kalau misalkan perusahaan itu berkinerja baik, maka sah-sah saja kita mendapatkan profit yang tinggi. Tetapi ketika perusahaan itu tidak berkinerja baik, maka tentu kita akan mendapatkan hasil yang sedikit juga begitu. Bahkan kalau misalkan itu rugi, maka kita siap-siap untuk menanggung kerugiannya. Tetapi adanya riba ini tidak peduli atau terlepas dari underlying transaction itu. Ya, dia tidak berkaitan dengan underlying transaction atau underlying aset gitu. Jadi berapapun kinerjanya, maka ya riba yang harus kita bayar itu tetap segitu gitu. Nah, ini tidak boleh. Gitu. Dan yang terakhir adalah mencederai keseimbangan hak dan kewajiban antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jadi keseimbangan hak dan kewajiban itu tidak seimbang gitu. Jadi pemberi pinjaman itu menikmati hasil yang mudah didapatkan, sedangkan jadi kondisinya sangat berat untuk mengembalikan pinjaman itu plus dengan ribanya. Seperti itu ya. Nah, terus oke, sekarang itu tadi teorinya, teori investasi ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu syariah, bagaimana syariah itu membentuk perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perilaku kita ketika berinvestasi dan berkegiatan ekonomi, dan apa-apa saja rambunya yang boleh dan tidak boleh kita laksanakan, termasuk bahaya riba. Kenapa riba itu bisa sangat berbahaya dan diharamkan, seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat investasi lebih praktis ya, lebih praktis lagi. Praktek investasi di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah untuk di Indonesia sebenarnya memang bisa dikatakan praktik investasi syariah ini sedang bertumbuh seperti itu. Meskipun kita kalau misalkan dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia itu agak sedikit tertinggal, tetapi tidak apa-apa. Lebih baik kita ketinggalan, tapi kita berusaha untuk mengejar daripada tidak sama sekali. Kan? Nah, untuk dasar hukumnya ini sebenarnya sudah komplit ya. Dari segi Quran dan Sunnahnya itu sudah fix gitu ya, no maghrib, no maisir, no gharar. Jadi kegiatan investasi ini sudah diatur dari segi Quran dan Sunnah. Kemudian dari segi undang-undang ternyata dari tahun 1995 itu sudah diatur juga tentang kegiatan investasi. Dan kalau misalkan teman-teman baca ada 20 lebih fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional dari MUI yang membahas tentang kegiatan investasi syariah di Indonesia. Dan juga ada POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04 tahun 2015 dan 2016 kayak gitu. Jadi sebenarnya dari segi regulasi ini sudah cukup mumpuni ya untuk investasi khususnya di investasi di pasar modal. Oke, sebelum kita masuk membahas tentang instrumen investasi syariah, yaitu sukuk, saham, dan yang lainnya,
kita mulai dulu dari investasi yang mungkin teman-teman sudah pernah melaksanakan, yaitu investasi emas, ya. Oke, jadi ini merupakan salah satu pilihan investasi konvensional begitu ya, di mana orang-orang orang tua kita dulu menginvestasikan dalam bentuk emas gitu ya. Coba kita bahas sedikit. Nah, ternyata emas ini memiliki beberapa fitur yang lumayan gitu ya. Kalau misalkan kita ingin berinvestasi yang dalam tanda kutip cenderung konservatif kayak gitu. Yang pertama, emas ini harganya stabil ya teman-teman. Artinya kenaikan harga dan penurunan harganya ini tidak terlalu berfluktuasi kayak gitu. Artinya harga emas itu cenderung stabil di situ-situ aja gitu. Nah, dan yang kedua, emas ini dia sifatnya liquid atau dia sifatnya mudah untuk dicairkan. Artinya dimanapun orang kalau misalkan kita tawarin, misalkan kita mau mencairkan emas kita, itu bisa gitu ya. Tinggal kita pergi ke toko emas atau pergi ke store-store yang menerima penukaran emas, itu bisa langsung jadi duit gitu ya. Berikutnya, nah ini yang dicari apa sih dari investasi emas? Yang dicari adalah selisih harga ketika kita membeli dan menjualnya ya. Jadi keuntungannya tuh dari situ. Contoh misalnya dari tahun ini ada grafik tahun 2017 harga emas itu sekitar 300.000 rupiah tahun 2017. Dan sekarang tahun 2021 harganya sekitar 800.000. Berarti terjadi peningkatan harga per 1 gram emas itu sekitar 500.000 rupiah. Nah, itu merupakan keuntungan yang kita dapatkan apabila kita berinvestasi emas. Oke, tetapi ada negatifnya nih untuk investasi emas. Ternyata ketika kita menumpuk emas dalam jumlah banyak dalam bentuk fisik gitu ya, itu kita butuh penyimpanan yang mumpuni gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pengen kan emas itu dicuri atau nauzubillah min zaliknya kita ada kebakaran, jadi emas itu meleleh gitu ya dan tidak ada harganya. Jadi yang pertama, emas fisik itu butuh yang namanya penyimpanan seperti itu, penyimpanan yang mumpuni kayak gitu. Yang kedua, emas ini nggak punya return, artinya nggak ada bagi hasil bulanan. Ya iyalah kan kita bentuk kita nyimpen harta kita dalam bentuk emas yang kita pegang gitu, dan itu tidak bergerak gitu kan. Jadi kita sebenarnya memanfaatkan nilai emasnya itu untuk melindungi dari uang kita yang terkena inflasi kayak gitu. Ya. Yang berikutnya, harga jual atau beli emas bisa berbeda-beda di setiap toko. Nah, ini bisa jadi toko A membeli emas kita dengan harga lebih murah, toko B bisa membeli harga emas kita menjadi lebih mahal. Ini wajar aja, kenapa? Karena emas yang keluar dari Antam itu sudah menjadi emas pasaran kayak gitu. Jadi yang di situ yang berlaku adalah supply dan demand. Jadi tergantung supply sama demand-nya kayak gitu. Itu yang menentukan harga emas di pasaran. Nah, khusus untuk emas perhiasan ini cenderung lebih variatif harganya kayak gitu dibandingkan dengan emas batangan yang lebih stabil ya. Jadi kalau emas batangan mungkin lebih stabil kayak gitu, lebih tidak berfluktuasi harganya. Dan emas ini cocoknya untuk investasi jangka panjang kayak gitu ya. Jadi kalau lihat lagi ke grafik di sini, untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan tinggi itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun kayak gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin berinvestasi emas. Yang pertama, tentukan dulu tujuan investasi emas kalian gitu. Itu untuk apa? Apakah untuk dana pensiun, apakah untuk pendidikan anak dan lain-lainnya kayak gitu. Tanpa tujuan yang jelas, investasi emas akan segera habis ya. Ngelihat barang bagus sedikit, kita jual emas kita. Ngelihat pengen jalan-jalan sedikit, kita jual emas kita. Itu kalau misalkan kita nggak punya tujuan yang jelas dalam berinvestasi emas kayak gitu. Jadi, dan ini berlaku untuk investasi-investasi yang lainnya ya. Emas itu tujuan itu harus diletakkan yang paling atas kayak. Kita pengen investasi buat apa nih? Oke, misalkan kita ingin investasi untuk pendidikan anak kita. Oke, berarti kita tidak akan menggunakan simpanan emas kita yang dalam bentuk bantakan itu selain untuk keperluan pendidikan anak kita kayak gitu. Jadi selain itu maka jangan dipakai tabungan emas kita. Yang kedua nih, kalau misalkan teman-teman punya duit gitu ya, itu menurut saya lebih baik untuk membeli emas secara fisik kayak gitu ya. Emas fisik secara langsung dibandingkan dengan emas tabungan-tabungan emas yang ada di lembaga keuangan. Kenapa? Karena kelebihannya adalah
Kalau misalkan kalian punya emas secara fisik gitu, itu kalian bisa mencairkan kapanpun gitu. Tapi kalau misalkan kalian nabung, contohnya di lembaga keuangan gitu ya, saya tidak perlu sebutin namanya, kalian harus menunggu jumlah tertentu baru bisa dicairkan. Dan itu juga kalau misalkan kalian mau mengambil secara fisiknya itu kena charge lagi, kena cost lagi kayak gitu. Ya biar bagaimanapun lembaga keuangan itu adalah pedagang emas juga begitu. Pada ujungnya mereka mengambil keuntungan juga ya. Jadi menurut saya kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi emas, maka kalau punya duit langsung aja beli emas batangan kayak gitu. Itu menurut saya lebih murah dan lebih worth it ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke instrumen yang pertama, instrumen syariah yang pertama, yaitu sukuk ya. Jadi ada yang bilang sukuk ini sama seperti obligasi konvensional atau surat utang negara pada umumnya. Nah, ternyata sukuk ini dia punya karakteristik yang berbeda. Tergantung apa? Tergantung akadnya kayak gitu. Nah, kita coba mau bahas dulu sedikit. Ini dasar hukum dari kehalalan sukuk ya, teman-teman. Ini saya cuma menampilkan 2 fatwa DSN MUI. Kenapa? Karena sebenarnya banyak tentang sukuk kayak gitu. Jadi teman-teman kalau searching di DSN MUI kayak begitu tentang fatwa sukuk itu banyak banget kayak gitu. Dan yang pertama kalau nggak salah nomor 32 tahun 2002 dan yang terakhir ini saya cek nomor 137 tahun 2020. Artinya sudah 18 tahun sukuk itu masih berkembang fatwanya. Nah, secara definisi, sukuk itu merupakan surat berharga syariah, ya. Dan sederhananya ini merupakan bukti kepemilikan atas aset yang mendasari atau underlying aset dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada beberapa kata kunci, yaitu yang pertama bukti kepemilikan. Kalau misalkan surat utang negara, namanya aja udah surat utang begitu, artinya negara berhutang sama kita. Negara berhutang kepada pemegang obligasi atau SUN, surat utang negara. Tetapi kalau misalkan ini bukan surat utang, sukuk ini merupakan surat bukti kepemilikan. Artinya negara bukan ngutang ke kita, tetapi kita memiliki sebagian aset negara. Ya. Tapi kepemilikan itu ada jangka waktunya begitu, dalam jangka waktu tertentu, misalkan 2 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun gitu. Nanti di akhir masa negara akan kembali membeli kepemilikan itu begitu ya. Itu adalah sukuk. Jadi beda banget sama obligasi atau SUN. Jadi kalau SUN itu tadi merupakan surat utang begitu ya, bukti negara ngutang ke kita. Nah, aset di sini menjadi penting sekali dalam sukuk begitu. Ini menjadi dasar bagi hasil yang kita terima setiap bulannya. Jadi harus ada aset yang melatar belakangi atau ada 2 ya. Bahasanya aset back sukuk gitu. Yang satu lagi saya lupa, aset base dan aset back. Jadi ada aset yang melatar belakangi atau di backing oleh aset, dan yang kedua adalah berdasarkan aset gitu. Jadi sukuknya ada 2. Aset base dan aset back kayak gitu. Tapi intinya ada aset yang melatar belakangi dari sebuah sukuk kayak gitu. Jadi nggak akan ada sukuk tanpa adanya aset yang melatar belakangi. Nah, ini beda sekali dengan obligasi gitu. Jadi obligasi itu tidak berdasarkan aset gitu. Jadi kinerja aset itu tidak berpengaruh pada kupon atau bagi hasil yang diberikan setiap bulannya. Sedangkan untuk sukuk itu harus dilatar belakangi oleh kinerja dari asetnya. Nah, pada akhir periode tadi sudah saya jelaskan, penerbit sukuk atau dalam hal ini negara gitu ya, itu akan membeli kembali sukuk yang kita pegang. Coba kita lihat lebih dalam tentang fitur yang ada di dalam sukuk ini. Yang pertama, pemegang sukuk itu akan menerima yang namanya bagi hasil atau kupon setiap tahun atau setiap bulan, itu tergantung dari penerbitnya. Contohnya untuk sukuk retail itu setiap tahun dibagikan ya, dan jumlahnya ini lumayan kompetitif ya dibandingkan dengan deposit atau dibandingkan dengan tabungan yang kita tabung itu mungkin nilainya cuma sekitar 2 sekian persen. Nah, tetapi untuk sukuk ini itu bagi hasilnya itu sekitar 5-8%, itu tergantung sukuk berapa. Kalau sukuk retail 14 itu 5,47, sukuk
retail 11 dulu ya, ini tahun 2017 itu sekitar 8%, itu tinggi, lumayan tinggi ya. Nah, berikutnya modal yang kita keluarkan untuk membeli sukuk itu pada akhir periode akan dibeli balik sama negara. Jadi kalau misalkan kita membeli sukuk sebesar 1 juta, selain kita mendapatkan keuntungan setiap tahunnya sekitar 5% sampai 8%, maka di akhir periode itu kita akan mendapatkan kembali 1 juta kita, kayak gitu. Nah, untuk sukuk negara ini periodenya lumayan singkat, yaitu 2 tahun. Artinya tidak terlalu lama ya. Setelah 2 tahun kita bisa menggunakan duit kita untuk yang lainnya. Dan berikutnya tidak ada resiko gagal bayar untuk di sukuk ini. Iya, kenapa? Karena ini adalah sukuk negara gitu. Jadi negara menjamin keberjalanan pembayaran kupon dan pengembalian uang kita. Gitu ya. Dan sukuk negara ini sudah diiklankan, di-statekan bahwa dia berdampak terhadap ekonomi real. Ya, jadi duit yang diputar dalam sukuk itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah sakit, jembatan, dan jalan raya dan segala macamnya. Bisa dilihat di websitenya. Ya. Dan ini bisa dibeli dengan harga yang sangat murah, yaitu 1 juta. Dengan duit 1 juta, minimal 1 juta kita sudah bisa membeli sukuk, gitu ya. Nah, tetapi negatifnya dari sukuk ini adalah cenderung tidak ada capital gain. Artinya duit 1 juta kita yang kita taruh di tahun 2017, kita akan terima 1 juta lagi di tahun 2021 gitu. Artinya tidak ada pertambahan capital gain di situ. Ya. Dan pada dasarnya sukuk yang berdasarkan sale based, yaitu sukuk murabahah yang berdasarkan murabahah gitu ya. Sukuk yang berdasarkan akad jual beli itu tidak bisa diperjualbelikan di secondary market atau pasar kedua, pasar sekunder. Nah, tetapi ada beberapa sukuk yang bisa diperdagangkan, yaitu yang berdasarkan equity base, yaitu mudharabah dan musyarakah. Nah, sukuk mudharabah dan musyarakah itu bisa diperdagangkan dengan resiko mendapatkan capital gain atau juga capital loss. Gitu. Jadi di sini ada resiko untuk bisa jadi dijual di pasar sekunder itu harganya lebih dari 1 juta atau di bawah 1 juta. Dan negatifnya yang lain adalah dikenakan pajak gitu ya. Jadi keuntungan yang kita dapatkan sebesar 5,4% tadi itu dipotong 15%-nya. Ya, jadi marginnya itu dipotong 15% kalau nggak salah oleh pajak kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya ini ada sukuk dari korporasi atau dari perusahaan gitu ya. Jadi untuk sukuk korporasi ini bagi hasilnya lebih tinggi gitu. Sekitar contohnya di sini sukuk dari Indosat sekitar 9% per tahun. Ada juga sukuk ijaroh dari Axiata atau dari Excel ini sekitar 10,30% per tahunnya. Nah, besaran bagi hasil tersebut tetapi berdasarkan kinerja. Tergantung akadnya. Kalau misalkan akadnya ijaroh berarti itu fix kayak gitu. Tapi kalau misalkan akadnya itu mudharabah dan musyarakah berarti dia jumlahnya itu tergantung kinerjanya. Ya. Nah, negatifnya adalah lebih dibutuhkan modal yang lebih besar untuk membeli sukuk korporasi dan juga jangka waktunya itu kayaknya lebih lama seperti itu. Contoh di Excel Axiata itu maksimal sampai 10 tahun. Jadi kalau misalkan kita ngambil sukuk ini, kita baru bisa menggunakan duit kita itu 10 tahun kemudian kayak gitu. Oke? Jadi ini cocoknya untuk investasi yang jangka panjang gitu ya. Nah, berikutnya untuk sukuk korporasi ini tidak lebih liquid dari sukuk negara. Artinya liquid itu mudah dicairkan ya. Berarti kalau sukuk korporasi ini agak susah nih kalau misalkan kita mau mencairkan gitu. Makanya cenderung untuk pemegang sukuk korporasi ini menunggu sampai maturity, sampai periodenya habis kayak gitu. Oke, itu tentang sukuk ya, sedikit tentang sukuk. Berikutnya kita ada saham. Nah, selain sukuk, kita juga punya instrumen lain yaitu saham gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya saham itu apa, tapi di sini coba saya sampaikan ulang buat yang belum paham tentang saham. Oke, jadi saham ini dasar hukumnya juga sama, ini banyak banget dasar hukum fatwa dari DSN MUI. Yang pertama itu tahun 2003 nomor 40 dan yang terakhir saya cek kemarin tadi baru saya cek itu nomor 135 tahun 2020. Nah,
jadi saham ini adalah apa? Saham ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita memegang saham, artinya kita punya bukti bahwa kita memiliki perusahaan itu. Meskipun persentasenya berapa itu urusan belakangan. Tapi yang jelas adalah saham ini bukti kita memiliki perusahaan itu. Perusahaan X contohnya. Nah, agar bisa saham itu dinyatakan sebagai saham syariah dalam fatwa MUI nomor 135 ini, itu disebutkan beberapa poin. Yang pertama, hutang perusahaan tersebut, rasio hutang daripada aset itu maksimal 45%. Kenapa? Karena hutang itu merupakan hutang ribawi gitu. Jadi ketika perusahaan berhutang kepada bank konvensional lebih dari 45%, maka dia gugur. Dia bukan merupakan perusahaan syariah atau bukan merupakan saham syariah. Yang kedua, kalau misalkan perusahaan itu menghasilkan profit dari sesuatu yang haram sebesar lebih dari 10%, maka dia juga tidak terkategorikan sebagai saham syariah kayak gitu. Dan di sini dinyatakan harus memiliki mekanisme pembersihan dari sesuatu yang tidak halal. Jadi ini kalau tidak salah namanya cleansing mechanism. Jadi harus dipurifikasi, harus dihalalkan. Gimana caranya profit yang tidak halal tadi itu bisa menjadi halal, kayak gitu. Nah, untuk transaksi yang haram dilakukan. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ketika kita bertransaksi saham itu banyak sekali trik-triknya, banyak sekali metode-metodenya, begitu. Nah, khusus untuk metode-metode yang haram yang dilakukan itu sudah difatwakan oleh MUI tahun 2011 melalui fatwa nomor 80. Ya, ini ada beberapa transaksi saham yang haram dilakukan. Contohnya ada front running atau insider trading atau short selling. Short selling. Ya, ini beberapa transaksi yang haram ya. Front running tuh kalau nggak salah dia duluan kayak gitu sebelum pasar buka. Atau insider trading juga sama. Ini orang dalam yang membeli saham X gitu. Jadi dengan harapan ketika pasar saham buka dia udah punya sahamnya. Jadi dia mendapatkan keuntungan di situ. Dan short selling itu praktik kegiatan membeli saham yang menjual saham yang belum dia miliki. Nah, itu beberapa transaksi yang haram dilakukan dalam dunia saham itu sudah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 80. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih transaksi saham yang haram kayak gimana, itu tinggal kita lihat aja di fatwa MUI nomor 80. Nah, berikutnya Oke. Jadi fitur-fitur dari saham ini apa sih? Mungkin teman-teman udah tahu lebih jauh ya. Di sini saya cuman merecap aja kayak gitu. Untuk saham itu returnnya cenderung tinggi buat orang yang benar-benar bisa menganalisis saham secara betul gitu ya. Jadi dalam dunia saham itu ada dua jenis cara ya. Yang pertama technical, yang kedua fundamental. Yang technical itu dia melihat naik turunnya harga saham day by day atau month by month atau year by year. Artinya dia berusaha untuk mengambil keuntungan dari naik dan turunnya harga saham. Itu bermain saham dengan cara teknikal. Tapi untuk yang jangka panjang dia cenderung untuk melihat secara fundamental. Fundamental itu berarti dia menganalisis laporan keuangan dari sebuah perusahaan, habis itu melihat track record harga sahamnya dari tahun ke tahun itu seperti apa gitu. Jadi tidak asal membeli saham tanpa memiliki pandangan fundamental yang kuat terhadap sebuah perusahaan kayak gitu. Dan selain sama seperti emas, yang kita cari dari saham itu adalah capital gain. Jadi kenaikan harga saham yang kita cari seperti itu. Misalkan kita membeli saham X harganya Rp1.000. Nah, pada 2 atau 3 tahun kemudian kita butuh uang dan kebetulan harga saham X-nya itu sudah naik menjadi 1.500. Berarti kita mendapatkan capital gain sebesar 500 per lembar saham. Seperti itu.
Nah, berikutnya untuk saham ini mudah dijual dan dibeli lagi. Ini tergantung sih sebenarnya, tergantung deal-dealan apa namanya ketika bid dan offer itu. Ketika kalian menjual saham dengan harga sekian, kalau misalkan ada yang mau ya udah deal begitu. Itu tergantung juga. Tapi di sini sudah dimudahkan karena ada platform online yang easy banget buat kalian pakai. Nah, negatifnya saham ini sangat berfluktuatif. Makanya orang yang apa namanya tidak punya pengetahuan tentang saham yang mumpuni itu sebenarnya agak bahaya bermain saham. Kenapa? Karena dia sangat sensitif. Kalau dia asal beli saham, terus abis itu tiba-tiba ada sentimen negatif dari pasar atau ada sesuatu yang menurunkan harga saham secara drastis, maka dia akan kehilangan duitnya seperti itu. Jadi high risk high return saham itu sangat apa namanya keuntungannya bisa jadi sangat tinggi, tapi resikonya juga sangat tinggi kayak gitu. Terus diperlukan keahlian ya tadi tentang fundamental perusahaan. Jadi untuk mengetahui saham mana yang bagus, saham mana yang nggak bagus itu kita perlu fundamental yang kuat. Kita harus belajar laporan keuangan, kita harus belajar juga rasio-rasio, contohnya return on investment, return on equity, PER dan yang lain sebagainya. Gitu. Jadi kita kalau bisa harus tahu dulu nih. Jadi kita nggak asal beli saham kayak gitu. Dan untuk saham syariah itu pilihannya belum sebanyak saham konvensional kayak gitu. Nah ini yang saya saya tampilkan di sini adalah grafik indeks saham Islamic Jakarta Islamic Index gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau misalkan teman-teman lihat sekarang lagi merah, artinya dia lagi turun harganya. Kayak gitu. Ya. Terus nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi begitu ya, berinvestasi di saham, tetapi nggak punya pengetahuan yang cukup dalam tentang dunia saham, maka ada pilihan lain yaitu reksadana. Ya, jadi kegiatan reksadana ini merupakan kegiatan investasi yang menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah manajer investasi. Jadi kita minta tolong sama manajer investasi, kita berikan duit kita ke dia. Ya, dan dia yang akan memilihkan investasi mana saja yang akan menghasilkan keuntungan untuk kita, gitu. Jadi dengan menggunakan reksadana ini investasinya menjadi tidak terlalu rumit. Artinya kita tidak perlu, bukan tidak perlu ya, tidak sedalam untuk menganalisis saham seperti itu. Kita hanya perlu untuk menganalisis perkembangan reksadana, portofolio reksadana, histori dari manajer investasinya seperti apa, kayak gitu. Tetapi negatifnya tetap ada kayak gitu. Karena kita menggunakan dana kita ke pihak ketiga, maka resiko yang menyangkut pada pihak ketiga itu akan ada dalam investasi kita. Contohnya pihak ketiga atau manajer investasinya itu gagal, atau bank kustodian atau bank yang menampung duit kita itu bangkrut atau tutup gitu. Nah ini untuk reksadana lebih sulit untuk dicairkan dibandingkan dengan emas atau investasi saham seperti itu ya. Dan ada tambahan biaya gitu ya, tambahan cost untuk manajer investasinya. Ya iyalah kan kita minta tolong sama manajer investasi untuk menginvestasikan duit kita. Tentu dia juga akan mengambil untung dari margin yang kita dapatkan, dari return yang kita dapatkan kayak gitu. Nah, untuk reksadana sendiri ini ada beberapa pilihan. Yang paling rendah resikonya adalah reksadana syariah pasar uang kayak gitu. Jadi ini tingkat resikonya paling rendah, tetapi bagi hasilnya juga rendah seperti itu. Ini biasanya kalau pasar uang ini jangka pendek ya, di bawah 1 tahun kayak gitu. Untuk yang moderate ada reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi syariah. Jadi nanti manajer investasi akan menaruh duit kita atau akan meletakkan duit kita ke surat berharga negara yang syariah seperti itu. Ini tingkat resikonya menengah dan return-nya medium, artinya yang lumayan lah ya, kayak gitu. Terus ada juga reksadana syariah campuran, kayak gitu. Reksadana syariah campuran ini berarti manajer investasi akan meletakkan dana kita ke berbagai macam instrumen investasi,
Ya, dia akan mencampur, akan meletakkan di obligasi, akan meletakkan di pasar uang, dan meletakkan di saham. Dan yang terakhir, reksadana syariah saham. Nah, ini berarti manajer investasinya akan berfokus meletakkan uang kita ke saham saja gitu. Ini high risk high return gitu ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan diurutkan, kita kategorikan begitu ya, investasi dari yang paling konservatif atau yang paling aman menuju yang paling beresiko gitu. Tentunya returnnya juga dari yang paling rendah menuju yang paling tinggi kayak gitu. Yang paling rendah di sini ada tabungan, tabungan syariah. Gitu. Kalau misalkan kita pengen tidak mencari keuntungan, artinya kita mencari likuiditas ya, taruh aja duit kita di tabungan syariah gitu ya, kapanpun kita bisa ambil. Tapi kalau misalkan kita mencari keuntungan yang agak besar, maka jangan taruh di duit kita di tabungan, taruhnya duitnya di saham seperti itu. Jadi urutan ini menandakan urutan resiko dan urutan bagi hasil kayak begitu. Untuk yang terbaru, mungkin teman-teman juga pernah ngelihat ya iklan tentang investasi di fintech atau financial technology gitu. Jadi ini merupakan sebuah inovasi investasi yang baru aja ada, gitu, yang baru aja booming. Di sini tidak seperti duit kita, tidak seperti investasi melalui bank seperti itu. Investasi melalui fintech ini kita caranya peer to peer ya, atau kita langsung investasi. Kita memotong fungsi intermediasi bank seperti itu. Contohnya ada 2 contoh di sini saya ambil, yaitu etis.co.id, di mana dia perusahaan fintech yang bergerak di bidang financing untuk perumahan atau real estate. Dan ada juga Amarta Syariah seperti itu. Nah, untuk bagi hasilnya ini lumayan tinggi ya, sampai 15%, up to 15% untuk Amarta. Dan untuk etis di websitenya di state itu sampai 18% per tahun. Artinya kalau misalkan teman-teman investasi 1 juta gitu ya, berarti teman-teman pada tahun depan gitu ya akan mendapatkan 1.180.000 gitu ya. Itu lumayan banget gitu ya. Tetapi ternyata masih ada dampak negatifnya. Yang perlu teman-teman tahu, untuk dampak negatif dari investasi fintech ini adalah bisnisnya baru tumbuh ya. Jadi regulasinya juga masih menyesuaikan kayak gitu. Sudah ada beberapa regulasi tetapi masih belum sekompleks yang ada di perbankan atau di pasar modal kayak gitu. Nah, untuk resiko yang lainnya adalah resiko gagal bayar, itu itu ditanggung oleh investor ya, di luar kesalahan seperti fraud dari perusahaan fintechnya kayak gitu. Nah, artinya ketika terjadi gagal bayar, maka ya udah, itu berarti resiko kita sebagai investor seperti itu. Dan berikutnya juga masih tingginya resiko bisnis. Artinya ketika bisnis yang melatar belakangi sebuah fintech itu jatuh, maka itu akan berdampak juga sama return yang kita dapatkan. Contohnya ketika harga rumah sekarang sedang turun, sedang mandek gitu ya, ketika investasi perumahan sedang mandek, ya berarti itu berdampak juga terhadap return yang kita dapatkan kayak gitu. Dan berikutnya resiko lain adalah resiko operasional, yaitu bisa jadi kan duit yang kita tanamkan di fintech ini dibawa kabur oleh perusahaannya, dan yang lainnya adalah tidak liquid kayak gitu. Jadi tidak mudah untuk menjual kembali. Ketika kita butuh dana cepat, itu tidak bisa langsung dicairkan. Dan yang terakhir saya ingin mengingatkan, hati-hati adanya investasi ilegal atau investasi bodong kayak gitu. Nah, ini banyak yang tergiur. Kenapa? Karena investasi ilegal ini biasanya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat seperti itu. Padahal dalam Islam sendiri, keuntungan itu akan beriringan dengan adanya resiko. Jadi semakin besar resiko, semakin besar keuntungan. Tetapi kalau investasi ilegal ini, dia resikonya
dia bilang tidak ada karena waktunya singkat gitu ya. Waktunya singkat tetapi keuntungannya itu besar. Itu tidak masuk akal. Jadi kita harus men-screening dari sisi syariahnya seperti apa investasi itu, dari sisi legalitas dari pemerintah OJK dan Bank Indonesia seperti apa. Kalau misalkan ada, kita harus melihat juga dan hati-hati seperti itu. Jadi jangan mudah tergiur investasi-investasi yang menjanjikan return atau bagi hasil yang jumlahnya fantastis dalam waktu yang singkat dan jumlahnya pasti. Ini juga hati-hati. Misalkan masuk 10 juta gitu ya, nanti tahun depan pasti dapat 100 juta. Nah itu nggak bisa gitu ya. Itu sudah ciri-ciri investasi ilegal kayak gitu. Untuk lebih lengkap teman-teman bisa cek di list investasi ilegal di websitenya OJK. Googling aja investasi ilegal versi OJK, itu udah banyak kayak gitu. Oke. Sebagai penutup, investasi dalam bentuk apapun termasuk investasi saham syariah itu merupakan cara yang menurut saya tepat gitu ya untuk mengembangkan uang kita. Kenapa? Karena tanpa kita sadari sebenarnya daya beli dari uang kita itu setiap tahun terus menurun. Kenapa? Karena ada inflasi gitu ya. Saya cek inflasi kita setiap tahun tuh 3% kemarin gitu. Berarti setiap tahunnya kemampuan uang kita untuk membeli barang itu turun sebesar 3%. Nah, dengan kita menginvestasikan uang kita, maka kita akan mendapatkan return atau bagi hasil yang lebih besar daripada inflasi itu. Maka artinya uang kita terlindungi kayak gitu. Memang kita taruh duit kita di bank, ya misalkan kalau tabungan ya cuman 2% atau sangat kecil sekali, maka duit kita itu akan tergerus sama inflasi kayak begitu. Maka akan lebih bijak kalau misalkan kita punya uang berlebih, kita letakkan dalam instrumen-instrumen investasi yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, ini ada kata-kata dari Lo Heng Hong, ini investor saham kawakan yang dijuluki Warren Buffett Indonesia. Dia bilang harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan kalau misalkan kita tidak mengenal pasar modal. Jadi intinya adalah kita harus familiar, harus tahu, harus punya pengetahuan tentang pasar modal kalau misalkan kita ingin bermain investasi di pasar modal. Dan untuk meminimalkan resiko, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah diversifikasi. Diversifikasi ini adalah kita meletakkan uang kita tidak hanya pada satu tempat, misalkan di beberapa tempat, contohnya di saham, di obligasi, di sukuk, dan di emas misalkan seperti itu. Jadi ketika salah satu dari instrumen tersebut nilainya anjlok, maka masih ada instrumen investasi yang lain. Oke, begitu materi dari saya pada hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan di grup Zoom ataupun di live Instagram, saya persilakan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Thank you. Oke. Mengenai investasi, ini ada pertanyaan langsung aja ya dari kawan kita Nanda. Mengenai investasi saham syariah, apa yang perlu saya lakukan apabila saham yang saya beli tiba-tiba dikeluarkan dari daftar saham syariah? Oke. Ya, yang pertama, ini yang dinamakan sebagai syariah compliant risk. Jadi, syariah compliant risk adalah ketika sebuah instrumen itu dinyatakan tidak syariah. Sejak dia dinyatakan tidak syariah, maka segala profit yang dihasilkan dari investasi itu dinilai tidak syariah. Artinya tidak halal. Ya. Jadi ketika itu dikeluarkan dari daftar saham yang syariah, maka sejak dia dikeluarkan, itu berarti profit yang Anda dapatkan itu sudah tidak halal lagi. Seperti itu. Maka saran saya bisa untuk mengganti saham yang tidak syariah itu ke saham syariah. Seperti itu. Ya.
Kalau misalkan di Malaysia, ketika sebuah bank gitu ya dinyatakan produk perbankannya itu tidak syariah, maka itu dia wajib untuk mempurifikasi profit yang dia dapatkan dari hasil yang tidak syariah itu. Artinya entah itu diberikan ke charity, entah itu diberikan untuk lembaga amal dan segala macam. Artinya bank syariah di Malaysia itu tidak akan memakan atau tidak akan mengakui hasil itu sebagai profit kayak begitu. Jadi ini termasuk dari resiko, salah satu resiko. Jadi resiko itu bermacam-macam. Resiko kredit, resiko non syariah compliant risk itu salah satu resiko juga. Kayak gitu. Jadi mungkin itu menurut saya ya. Jadi silakan diganti dengan saham yang syariah kayak gitu. Oke. Untuk keuntungan sebelumnya saya masih boleh simpan. Saya kira iya. Kenapa? Karena sebelum dia menjadi non syariah, maka itu masih dianggap sebagai syariah. Karena periodenya kan masih syariah kan, kayak gitu. Misalkan contohnya dari tahun 2017 sampai 2019 itu masih syariah. Ya itu berarti profitnya masih dianggap sebagai profit yang halal. Tetapi ketika tahun 2020 dia dikeluarkan dari list saham syariah, maka itu profitnya sudah tidak halal lagi seperti itu. Karena tadi ya mungkin bisa jadi pendapatan si perusahaan itu lebih dari 10%-nya berasal dari non halal. Contohnya misalkan dari judi, dari babi atau dari pornografi atau dari yang lainnya. Kayak gitu. Dia udah melebihi dari 10% yang ditetapkan oleh BSN MUI. Atau dia berhutang kepada bank konvensional lebih dari 45%. Berarti kan mayoritas duit perusahaan yang diputar itu merupakan berasal dari bank ribawi kayak gitu. Maka hasilnya juga tidak akan halal kayak gitu. Jadi periode sebelumnya itu masih halal, tapi setelahnya menurut saya itu sudah tidak halal. Seperti itu. Baik Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan atau diskusikan? Jadi ini merupakan perkenalan aja ya teman-teman kayak gitu. Mungkin di sini juga ada yang lebih ahli kayak gitu, udah ada yang bermain saham bertahun-tahun, mungkin bisa lebih komprehensif lagi. Tapi menurut saya kita sebagai Muslim seperti itu tidak ada salahnya untuk belajar. Nanti insya Allah ada rezeki begitu kan, kita mau apain nih gitu. Duit kita yang berlebihan, apakah kita beliin tanah, apakah kita beliin emas, ataukah kita beliin saham atau obligasi atau sukuk kayak gitu. Nah itu tergantung dari tujuannya mau apa dulu gitu. Jadi tentukan dulu tujuannya ya, mau jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kalau jangka panjang berarti kita ngambil yang cenderung aman, yang cenderung tidak berfluktuasi. Contohnya untuk pemula misalkan bisa main reksadana dulu. Jadi kita menyerahkan uang kita ke manajer investasi seperti itu. Ya. Nah, kalau udah yakin banget gitu, pengen berani untuk mengambil resiko yang agak tinggi, ya udah kita main saham. Gitu sih, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi kembali lagi, ketika kita mendapatkan keuntungan, ya harus disertai oleh ya ada yang namanya resiko gitu. Dalam Islam ada kaidah-kaidah, contoh seperti profit itu harus berbarengan dengan resiko gitu ya. Kalau nggak salah bahasa Arabnya kharaj bidoman apa ya kalau salah. Jadi nggak boleh mengambil keuntungan tanpa adanya resiko yang kita tanggung. Gitu. Kalau misalkan itu namanya baik lagi jatuhnya ke riba. Oke, apakah masih ada yang bertanya ataukah sudah cukup? Kalau misalkan masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Jadi ini nyambung ya sama materi yang kemarin, saya kira masih nyambung gitu ya. Kalau yang kemarin kan tentang bisnis gitu ya. Jadi hasil bisnisnya, bisnis itu sendiri, kenapa halal gitu kan? Karena di situ banyak sekali resiko gitu. Resiko namanya bisnis risk, resiko bisnis ya. Ada resiko barang nggak laku, ada resiko apalagi ketipu, ada resiko
barangnya busuk dan yang lainnya kayak gitu. Makanya bisnis itu resikonya tinggi, tapi returnnya juga tinggi, keuntungannya juga tinggi gitu. Ya, ada resiko, ada keuntungan gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalkan riba gitu ya, itu mereka nggak ngambil resiko sama sekali gitu ya. Meskipun ribanya itu kecil gitu ya, meskipun 1%, 2%, tapi tetap aja riba gitu ya. Maka itu tetap aja nggak boleh. Oke. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, bertanya. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya live? Ya, silakan Bapak. Bertanya yaitu bermain valuta asing. Bermain valuta asing ya, jual beli mata uang dan lain sebagainya itu caranya bagaimana supaya halal itu bermain valuta asing. Falas ya toh. Dulu ada cerita dari Bank Duta di Bandung tahun 2000-an atau tahun 2000 itu ada sampai juga itu bersiko ya, berurusan dengan pihak hukum itu Pak Iskandar atau siapa gitu loh. Itu karena bermain valuta asing. Jadi itu bagaimana supaya bermain valuta asing itu halal, caranya bagaimana bermain valuta asing supaya halal. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Di sini saya tadi belum menyampaikan semuanya ya, info investasi. Memang betul, selain apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa investasi lain yang agak sedikit kompleks. Salah satunya adalah derivatif dan valuta asing. Tapi ternyata untuk berinvestasi valuta asing seperti itu, ini MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Ya, fatwa MUI untuk valuta asing itu hanya diperbolehkan on the spot. Artinya, tukar-menukar valuta asing itu hanya diperbolehkan on the spot atau pada saat itu juga. Contoh, kita menukar dolar dengan rupiah untuk keperluan haji misalkan, itu diperbolehkan. Gitu ya. Tetapi, apabila valuta asing itu digunakan untuk instrumen spekulasi, gitu ya. Contoh kita membeli dolar pada pagi hari itu harganya misalkan 14.000. Pada sore hari nilainya sudah 14.500, kita jual kembali gitu. Itu untuk mengambil keuntungan. Itu menurut fatwa DSN MUI itu tidak boleh, gitu ya. Jadi valuta asing hanya diperbolehkan untuk spot, artinya transaksi pada saat itu juga, kayak gitu. Beda ceritanya kalau misalkan kita memang melakukan menukar valuta asing untuk melindungi nilai tukar kita, misalkan, tapi tanpa niat untuk berspekulasi. Contoh, kita membeli valuta asing sekarang gitu ya, dan kita tukarkan misalkan 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu, dan tentu nilainya sudah berubah. Di situ posisinya memang karena adanya kebutuhan untuk melindungi nilai tukar kita gitu. Tetapi kalau misalkan kita bermain valuta asing, contoh tadi ya, sama seperti saham, bermain dalam jangka pendek itu sebenarnya tidak dibolehkan oleh DSN MUI gitu. Jadi valuta asing ini diperbolehkan hanya untuk lil hajah bahasanya, hanya untuk kebutuhan saja. Jadi bukan sebagai instrumen investasi. Koreksi kalau misalkan saya salah. Jadi dalam turunannya valuta asing itu ada namanya derivatif. Derivatif itu bertransaksi, salah satunya bertransaksi valuta asing tapi tidak secara tunai atau tidak secara spot, misalkan secara forward. Jadi kita melakukan tukar-menukar pada saat ini, tetapi baru kita terima barangnya pada 3 bulan kemudian. Yang tentunya harga kursnya sudah berbeda begitu. Kita melakukan kegiatan tukar-menukar duit valuta asing dolar ke rupiah pada saat ini, tetapi untuk 3 bulan kemudian, itu namanya forward. Nah, itu menurut fatwa DSN MUI itu tidak boleh, namanya haram, seperti itu. Nah, tetapi
kemudian DSN MUI merilis fatwa yang membolehkan namanya forward agreement atau perjanjian di masa depan. Tetapi itu hanya dibolehkan untuk lil hajah saja, bukan untuk kegiatan spekulasi atau untung-untungan seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan valuta asing untuk untung-untungan atau mencari untung. Jadi turunannya berarti kita tidak boleh menggunakan valuta asing ini sebagai instrumen untuk investasi dalam jangka pendek kayak begitu. Tapi kalau misalkan kita ingin melindungi, karena kita tahu nih setelah kita menganalisis begitu ya, rupiah ini tidak akan misalkan ya tidak akan kuat, dia akan terus melemah. Maka kita tukar duit kita semuanya ke dolar contohnya, dan kita diemin dan kita lupakan seperti itu. Tahu-tahu 2 tahun kemudian kita butuh rupiah, maka kita tukarkan lagi rupiah kita. Itu saya rasa masih boleh gitu. Jadi bukan untuk spekulasi. Jadi lebih untuk melindungi nilai uang kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kurang jelas bisa dibaca fatwa MUI, cuman saya lupa nomornya nomor berapa gitu. Ada tentang valuta asing. Seperti itu. Seperti itu Ya. mungkin. Oke, terima kasih. Cukup. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, apakah di Instagram ada yang nanya? Jam 17.12. Oke, nggak ada. Kalau misalkan tidak ada, saya cukupkan. Mas, pulang. Pada hari ini, kalau misalkan ada salah, itu datangin dari saya. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan itu benar, itu datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khair.